Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Winger AC Milan Ante Rebic diperkirakan bakal segera kembali memperkuat Rossoneri usai sanksi yang menimpa dirinya dikurangi menjadi 1 laga saja. Nama Ante Rebic tidak muncul kala AC Milan sukses membekap Fiorentina dengan skor 3-2 pada laga pekan ke-28 Liga Italia 2020-2021. Ante Rebic absen lantaran menjalani sanksi larangan pertandingan yang diterimanya kala AC Milan takluk 0-1 dari Napoli pada pekan sebelumnya. Rebic mendapat hukuman dilarang tampil setelah menghina wasit pada laga kontra Napoli. Penyerang sayap timnas Kroasia itu sejatinya turun sebagai pemain pengganti di laga Napoli. Alih-alih membuat Milan bangkit, Rebic justru berulah dengan mengata-ngatai wasit Fabrizio Pascola dengan tidak sopan. Fabrizio Pascola lantas tanpa ampun mengeluarkan kartu merah ketika pertandingan di San Siro memasuki masa injury time. Sebagai akibat dari tindakannya itu, Rebic dijatuhi sanksi larangan tampil 2 laga oleh Komite Disiplin Liga Italia. Pihak Rossoneri sendiri telah mengajukan banding atas kejadian yang menimpa Ante Rebic. Dilansir dari Football Italia, banding yang diajukan Milan akhirnya diterima oleh Federasi Sepak Bola Italia. Jika pada mulanya sanksi 2 pertandingan diberikan, Rebic hanya diberikan hukuman larangan tampil 1 laga saja. Dan itu telah dijalani pemain berusia 27 tahun tersebut ketika Milan menghadapi Fiorentina. Selain pengurangan hukuman larangan tampil, FIGC juga memberi denda sebesar 15.000 euro. Dengan pengurangan hukuman ini, maka Ante Rebic bisa kembali memperkuat pasukan Stefano Pioli dalam waktu dekat. AC Milan menunjukkan keseriusan dalam transfer back MU Diego Dalot. Rossoneri telah membuat tawaran awal untuk bisa membeli pemain 22 tahun itu secara permanen. Milan sejatinya telah memakai jasa Diego Dalot pada musim 2020-2021 ini. Hanya saja, status pemain asal Portugal itu sebagai pinjaman. Masa pinjaman Dalot akan habis pada akhir musim nanti. Stefano Pioli, pelatih AC Milan, sangat tertarik untuk membeli Diego Dalot secara permanen, sebab dia memberi banyak opsi di lini belakang Milan karena bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Diego Dalot kehilangan tempat di tim utama United. Awalnya dia disiapkan untuk menjadi pengganti Antonio Valencia, namun United kemudian membeli Aaron Wan-Bissaka yang tampil dan menyegel tempat di posisi bek kanan. Di Milan, Diego Dalot memang tidak bermain secara reguler, namun dia menjadi andalan Pioli ketika David Calabria atau Theo Hernandez butuh waktu istirahat. Dalot mendapat rapor positif dari pihak AC Milan. Dikutip dari Metro, Milan telah membuat keputusan untuk membeli Diego Dalot secara permanen. Milan pun diklaim sudah mengajukan tawaran pertama dengan nilai 12 juta pounds atau sekitar 239 miliar. MU belum memberi respon atas tawaran yang diajukan oleh AC Milan. Akan tetapi, MU diyakini bakal meminta harga lebih mahal pada AC Milan, sebab MU santer disebut berharap mendapat 18 juta pounds dari transfer ini. 2 klub raksasa Liga Italia, AC Milan dan Juventus, dibuat saling sikut oleh pemain muda milik Atalanta, Roberto Piccoli. Roberto Piccoli merupakan sosok striker muda bertalenta yang namanya tengah naik daun lantaran tampil ciamik dalam beberapa musim terakhir ini. AC Milan bahkan sudah memasukkan namanya ke dalam daftar belanja pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, Rossoneri bahkan sudah memantau perkembangannya sejak beberapa tahun ke belakang. AC Milan memang diketahui sedang menyusun agenda revolusi skuad, di mana mereka ingin banyak mengandalkan pemain muda bertalenta untuk jangka panjang. Mereka bahkan dikabarkan sudah pernah mencoba memboyong Piccoli ke San Siro, namun tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Atalanta. Sementara itu, Juventus diketahui sempat melayangkan penawaran pada Atalanta untuk mendapatkan Roberto Piccoli pada bursa transfer pemain bulan Januari kemarin. Sayangnya, penawaran dari Juventus saat itu ditolak oleh Atalanta yang tidak rela melihat mutiara muda mereka merapat ke klub rival. Penampilan apik Roberto Piccoli yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Spezia, kabarnya membuat AC Milan dan Juventus siap untuk kembali melayangkan penawaran pada Atalanta di bursa transfer pemain musim panas mendatang. Roberto Piccoli adalah produk asli Akademi Atalanta.
Centro Sportivo Bortoliti. Di akademi ini juga pemain-pemain sekaliber Filippo Inzaghi, Gianpaolo Panzini hingga Christian Vieri menempa ilmu di masa mudanya. Musim ini, Roberto Piccoli sudah tampil sebanyak 18 pertandingan di semua kompetisi bersama Spezia. Ia sudah menyumbang 5 gol dan 2 assist, di mana 4 gol diantaranya dicetak di Liga Italia. Setelah bertahun-tahun harus berhemat, kini AC Milan siap berbicara banyak di bursa transfer musim panas. Menurut laporan, klub berjuluk Rossoneri tersebut memiliki uang sebesar 100 juta euro untuk berbelanja pemain baru. Milan yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Masih teringat jelas bagaimana mereka beberapa tahun yang lalu harus berurusan dengan financial fair play hingga terpaksa absen dalam kompetisi Eropa selama 1 musim. Posisinya di klasemen akhir Serie A dalam beberapa tahun terakhir selalu buruk. Mereka kerap duduk di luar 4 besar sehingga tak bisa berpartisipasi dalam ajang Liga Champions. Tentu itu sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan AC Milan. Namun musim depan, nampaknya Milan akan kembali bereaksi di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. Mereka berada di posisi kedua dan unggul 4 angka dari 2 pesaing terdekatnya saat ini yaitu Juventus dan Atalanta. Berpartisipasi di Liga Champions membuat Milan bisa bermandikan uang, baik dari kompetisi itu sendiri, hak siar hingga sponsor yang mungkin bakal berdatangan. Milan juga memperkuat ikat pinggangnya selama di bursa transfer musim dingin kemarin meskipun memiliki anggaran belanja. Dana tersebut bisa menambah kekuatan ekonomi Milan untuk berbicara banyak di bursa transfer mendatang. La Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau Rossoneri bisa menganggarkan dana sebesar 100 juta euro untuk dibelanjakan ketika bursa transfer dibuka. Nominal ini terhitung cukup besar, terutama jika mempertimbangkan situasi pandemi seperti sekarang. Pimpinan AC Milan dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan Lazio demi mendapat pasukan anyar di bursa transfer musim panas mendatang. Seperti dikutip dari Calcio Mercato, Rossoneri tengah membuka komunikasi dengan Direktur Olahraga Bianco Celesti Iglitare. Adapun diskusi Milan dengan Lazio ini bermaksud mendekati Joaquin Correa, bukan Ciro Immobile seperti yang sempat dirumorkan beberapa waktu terakhir ini. Joaquin Correa memang tidak sebaik Ciro Immobile. Pemain berpaspor Argentina itu hanya mengemas 3 gol dan 2 assist di ajang Serie A Liga Italia 2020-2021. Kendati demikian, Joaquin Correa berperan penting dalam mengawal Ciro Immobile dan menciptakan ruang bagi Luis Alberto. Diberkati dengan kecepatan luar biasa, Correa menawarkan kemampuan teknis dan kesadaran taktis yang mengesankan. Pemain berusia 26 tahun itu masuk dalam kriteria pelatih AC Milan Stefano Pioli di bursa transfer musim panas mendatang. Namun, Correa masih memiliki kontrak panjang di Aquile yakni hingga 2024. Ini jelas bisa menimbulkan masalah. AC Milan harus ekstra usaha untuk mendapatkan ketandatangan mantan pemain Sevilla tersebut. Menurut situs Transfermarkt, Joaquin Correa memiliki nilai pasar sebesar 30 juta euro. Bek sayap Napoli asal Albania El Said Hisac bisa didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang secara gratis. Dilansir dari Football Italia, agen El Said Hisac mengkonfirmasi pada Minggu 28 Maret 2021 bahwa Hisac akan meninggalkan Napoli pada akhir musim 2020-2021. Hal ini dikarenakan upaya negosiasi kontrak baru tidak menemukan titik terangnya. Kontrak El Said Hisac, Zita dan Diego Maradona tepatnya bakal kadaluarsa pada 30 Juni 2021. Dengan kata lain, sang pemain sudah diizinkan bernegosiasi dengan klub yang berbeda. Calcio Mercato melaporkan bahwa agen dan tim Hisac sudah menghubungi Rossoneri untuk mengabarkan bahwa pemain berusia 27 tahun ini segera berstatus free agent dan siap menjadi berserdadu di skuad Stefano Pioli. Kedatangannya di San Siro tampaknya bakal disambut baik karena El Said Hisac adalah pemain fleksibel yang bisa dipasang di posisi kanan atau kiri pertahanan. Ia juga memiliki pengalaman yang cukup di Serie A Liga Italia. El Said Hisac diketahui sudah pernah membela Empoli sebelum menjadi anak asuh Gennaro Gattuso di Napoli. Hisac paling sering tampil sebagai starter di area Maurizio Sarri. AC Milan pun ketiban durian runtuh karena bisa menghemat dana mereka karena tak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk Partenope. Dengan begitu, Diavolo Rosso dapat mengalokasikan dana mereka untuk memperbaiki
memperkenalkan back MU yaitu Diogo Dalot. AC Milan sejatinya telah memakai jasa Diogo Dalot pada musim 2020-2021 ini. Hanya saja, status pemain asal Portugal tersebut sebatas pinjaman. Masa pinjaman Diogo Dalot habis pada akhir musim nanti. Di Milan, Diogo Dalot memang tidak bermain secara reguler, namun dia menjadi andalan Pioli ketika David Calabria atau Theo Hernandez butuh waktu istirahat. Dalot mendapat rapor positif dari pihak AC Milan. Dikutip dari Metro, Milan telah membuat keputusan untuk membeli Diogo Dalot secara permanen. Klub pun diklaim sudah mengajukan tawaran pertama dengan nilai 12 juta pounds atau sekitar 239 miliar. Sebuah kabar terbaru beredar mengenai masa depan Franck Kessie. Negosiasi kontrak sang gelandang di AC Milan dikabarkan mengalami kebuntuan. 2 musim terakhir, Kessie menunjukkan performa yang gemilang di AC Milan. Ia menjadi motor permainan juga pembeda bagi skuad rossoneri. Berkat performanya yang apik, Kessie mulai diincar sejumlah klub top Eropa. Tidak tinggal diam, AC Milan mencoba untuk memagari sang gelandang dengan kontrak baru. Calcio Mercato mengklaim upaya AC Milan untuk memperpanjang kontrak Kessie tidak berjalan mulus karena kedua pihak masih belum menemukan kata sepakat untuk kontrak itu. Laporan itu mengklaim bahwa pekan ini perwakilan AC Milan dan agen Kessie sudah saling bertemu untuk membahas kontrak ini. Dari pertemuan itu, kedua pihak masih belum mencapai kata sepakat. Pasalnya ada perbedaan yang cukup besar antara tawaran Milan dan nominal gaji yang diinginkan oleh Kessie. Laporan itu tidak membahas secara detail berapa nilai kontrak tersebut. Namun tawaran dari manajemen Milan itu dianggap terlalu rendah. Namun kabar baiknya untuk Milan, Kessie masih membuka pintu untuk negosiasi lagi. Sang gelandang dilaporkan masih bahagia di Milan sehingga ia masih tertarik memperpanjang kontraknya di San Siro. Kessie hanya berharap Milan bersedia menaikkan tawaran mereka dan ia siap memperkuat panji rossoneri lebih lama. Musim ini, Kessie memberikan kontribusi yang besar bagi AC Milan. Ia mengemas 10 gol dan 4 assist bagi rossoneri di musim ini. Hakan Calhanoglu menyarankan rekannya di AC Milan Jens-Peter Hauge untuk tidak buru-buru pergi meski statusnya mulai terpinggirkan di dalam skuad. Sebuah langkah mengejutkan dilakukan oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020. AC Milan merekrut pemain klub Norwegia Glimt Jens-Peter Hauge. Demi mendapatkan tanda tangan Jens-Peter Hauge, Milan rela membayar mahal hingga 5 juta euro atau sekitar 85 miliar. Rossoneri kepincut dengan Hauge berkat penampilan mengesankan kala bersua pada babak kualifikasi 3 Liga Eropa pada 24 September 2020. Meski Bodowato Glimt takluk 2-3, aksi winger berusia 21 tahun tersebut membuat Milan naksir berat. Berkat 1 gol dan 1 assist di laga tersebut, Hauge akhirnya diangkut selang 6 hari setelah laga berlangsung tepatnya pada 1 Oktober 2020. Hauge langsung dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar dari manuver AC Milan di bursa transfer musim panas lalu. Adaptasinya tergolong sukses untuk pemain yang baru pindah ke klub baru. Sejak bergabung dengan skuad Stefano Pioli, Hauge telah tercatat sebagai 23 kali pada musim 2020-2021. Dari penampilan tersebut, Hauge mampu mengumpulkan 4 gol dan 1 assist. Namun, jumlah penampilannya mulai menurun pada paruh kedua musim ini mulai pertengahan Januari 2021. Dirinya harus berbagi peran dan kalah bersaing dengan nama-nama seperti André Pick dan Rafael Leao di posisi sayap kiri. Nasibnya kian merana setelah namanya dicoret dari skuad Milan untuk berlaga di babak sistem gugur Liga Eropa. Spekulasi mulai bermunculan dengan kabar yang memberitakan dirinya bakal pergi jelang dibukanya jendela transfer musim panas 2021. Terkait situasi Hauge, rekannya di Milan Hakan Calhanoglu angkat bicara. Di sela-sela persiapan menjelang bentrokan timnas Turki dan timnas Norwegia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Hakan Calhanoglu memberikan pandangan soal masa depan Hauge. Sejatinya itu pertanyaan untuk agennya, kata Calhanoglu dikutip dari VG. Namun jika Anda bertanya kepada saya akan memintanya untuk bertahan dan berjuang untuk masuk ke tim utama. Dia memiliki kualitas, dia bekerja keras dan mencoba yang terbaik, dia bisa menjadi bagian dari starting line up. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya suka Jens sebagai pribadi, dia anak yang baik. Dia masih muda, ini adalah langkah besar baginya untuk pindah dari Bodo atau Glimt ke Milan. Dia membutuhkan waktu untuk bermain dalam susunan pemain. Ketika dia diberi kesempatan, dia selalu melakukannya dengan baik. Jens memiliki bakat yang luar biasa. Saya sangat senang bermain dengannya, ucap Calhanoglu menambahkan.
messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go.